Apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi untuk kasus korupsi bansos? I'm fine. Kincana, Kincana, ting, neng, neng, neng. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa memaparkan materi, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk acara pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai penyuluhan Mari Bersama Membangun Kesadaran Masyarakat Anti Korupsi. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Suratmi SSTMK dan Ibu Diah Sriwardini SST MPD. Untuk itu, izinkan saya untuk memaparkan materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cecilia Puji Dupatulasana. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon. Di sini ada profil pemateri, yaitu saya sendiri, bisa dilihat. Nanti isi presentasinya, yang pertama ada profil pemateri yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Yang kedua ada isi presentasi, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada manfaat, yang kelima ada tujuan, keenam pembahasan, dan yang ketujuh ada penutup. Yang pertama ada latar belakang. Sebelumnya ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Jadi kalau tidak ada, korupsi adalah perilaku yang merugikan orang lain dengan cara memanipulasi atau menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat merusak tata kelola pemerintahan, merusak ekonomi, dan mengancam keamanan sosial. Kurangnya kesadaran masyarakat anti korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya edukasi dan informasi tentang bahaya korupsi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta budaya yang masih menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaatnya ada 4. Yang pertama, mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kesadaran. Yang kedua ada mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Yang ketiga ada mengetahui bagaimana dampak rendahnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Dan yang keempat ada mengetahui apa saja cara efektif untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Selanjutnya ada tujuan, yaitu tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan korupsi. Dengan memahami dampak negatif korupsi dan mengenal berbagai bentuknya, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melawan korupsi. Selanjutnya yaitu ke pembahasan. Yang pertama ada definisi kesadaran masyarakat. Kesadaran adalah kemampuan individu untuk merasakan, memahami, dan merespon lingkungan dari diri mereka sendiri. Ini mencakup kesadaran akan pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan persepsi eksternal. Kesadaran juga mencakup tingkat kesadaran seperti kesadaran dasar dan kesadaran bawah sadar. Kesadaran merupakan aspek penting dalam pengalaman
manusia dan memungkinkan kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Sedangkan kesadaran masyarakat adalah pemahaman dan kesadaran bersama yang dimiliki oleh sekelompok individu dalam suatu masyarakat terhadap isu-isu, nilai-nilai, norma, dan tanggung jawab sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, seperti masalah sosial, lingkungan, budaya, dan politik yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Kesadaran masyarakat juga dapat mencakup kesadaran akan perubahan sosial dan keinginan untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan atau perubahan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap korupsi, antara lain yang pertama ada pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi, karena mereka lebih memungkinkan untuk memahami konsep dan dampak negatifnya. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Tingkat transparansi dalam pemerintahan dan institusi publik, serta adanya akuntabilitas bagi pejabat publik yang terlibat dalam korupsi dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Yang ketiga ada media massa. Peran media massa dalam melaporkan kasus korupsi dan menyampaikan informasi terkait mempengaruhi kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu ada kultur dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial dan budaya dalam suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi kesadaran terhadap korupsi. Budaya yang mengecam korupsi cenderung menghasilkan masyarakat yang lebih sadar akan masalah ini. Yang kelima ada keterlibatan aktif. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan tindakan sosial untuk melawan korupsi dapat mempengaruhi kesadaran mereka. Yang keenam ada hukum dan penegakan hukum. Efektivitas hukum dan penegakan hukum dalam menindak korupsi juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Yang ketujuh ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dengan korupsi, baik seperti korban atau saksi, juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Faktor-faktor ini berinteraksi dengan bervariasi korupsi secara berbeda-beda di berbagai tempat. Selanjutnya ada faktor penyebab lain. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu yang pertama ada sifat tamak atau serakah, yang kedua ada gaya hidup konsumtif, yang ketiga ada moral yang lemah. Sedangkan eksternalnya itu berasal dari luar diri sendiri. Ya, ada di sini ada 5. Yang pertama ada aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Selanjutnya ada dampak rendahnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi memiliki dampak yang serius pada negara dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak tersebut antara lain, yang pertama ada peningkatan korupsi. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran tentang korupsi, praktik korupsi dapat tumbuh dan berkembang tanpa hambatan. Para pejabat korup bisa lebih leluasa dalam tindakan mereka karena kurangnya tekanan dari masyarakat untuk memerangi korupsi. Yang kedua, ada kerugian keuangan. Korupsi dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik bisa disalahgunakan oleh pejabat yang dikorupsi. Yang ketiga, ada merugikan masyarakat. Korupsi juga merugikan masyarakat secara langsung. Pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat bisa terhambat atau tidak optimal akibat korupsi. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu partisipasi aktif. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan pengawasan pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui pemilihan umum, konsultasi publik, dan forum diskusi. Yang kelima ada pelatihan dan pelaporan. Sediakan pelatihan kepada masyarakat tentang cara mendeteksi dan melaporkan korupsi. Pasti ada mekanisme yang aman untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut represalias. Yang keenam ada pembentukan aliansi. Bentuk aliansi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bersama-sama melawan korupsi. Yang ketujuh ada sanksi yang tegas. Pastikan bahwa pelaku korupsi dihukum dengan tegas. Ini akan mengirimkan pesan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu penegakan hukum. Pastikan sistem peradilan yang efisien dan independen untuk menangani kasus korupsi. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada cara efektif untuk membangun kesadaran anti korupsi. Sebelumnya saya sudah singgung di dampak yang negatif.
Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada penguatan sistem hukum, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terhadap koruptor. Hal ini dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Yang kedua ada peran aktif masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan dan lembaga publik. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Yang ketiga, edukasi. Mengadakan program edukasi tentang korupsi di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, informasi tentang dampak negatif korupsi dapat disampaikan kepada masyarakat. Contoh dari edukasi yaitu yang sekarang kita laksanakan, yaitu ini salah satunya dari contoh edukasi. Mungkin pemaparan materi cukup sekian. Kepada para audiens, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.